Kena. Ternyata melawan guys. Ternyata melawan guys ikannya guys. Ikannya melawan. Entah itu besar atau kecil saya nggak tahu. Nanti kita tahu baru diangkat ya. Udah tahu. Ini guys, Bukan babon guys. babon ini guys. Oh bukan babon guys. Tapi alhamdulillah langsung Lumayan kena. lah. Ya. Ini anak babon berapa ini? 4 ramo guys. Oh yes. Ya. Wah kena guys. Kena Pur, kena. Kena, guys. Mantap sip. Jas. Sepertinya kena Pur ya. Besar Dapat. ini guys. Nah, besar. Guys. Wih, besar sekali. Wih. Kayaknya besar. Wah, ada perlawanan ternyata. Wih, ada perlawanan. Wih, gede ternyata. Sip, mantep wah. Ini Bang Gopur guys. sudah lihai dan sudah bertahun-tahun menembak ikan ya. Nah, ikannya lumayan gede ya. Ini spotnya udah dapat. Ya, oke kita lihat buruan yang sebelumnya. Wow, gede banget. Wow, gede banget nih Pur. Dua on nih. Wah, babot yang mantap wih. Wih. Babon ini paling besar. Nah, itu paling besar deh. Babon paling besar. Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa channel Zaki Ahmad? Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran ya. Oke, pada siang hari ini saya ditemani oleh Gopur ya. Ini sebenarnya sih ini kita biasanya mancing ya, tapi kali ini kita berburu menggunakan senapan ini ya Bang Gopur ya. Senapan, Nah, pasar. kalau oh ya, kalau boleh tahu untuk spek senapannya apa aja ini Bang Gopur? spek Iya, senapannya apa aja pakai ya? ini senapannya udah dirombak ini. Jadi pakai laras polos. Oh, laras polos. Panjang tapi polos. Ini khusus buat nembak ikan. Oh iya. Ini menggunakan benang sama pasar ikannya. Yang dikaitkan dengan untuk pelurnya seperti apa Bang Gopur kalau bikin bisa lihat? Pelurunya Iya. seperti ini. Ya. Nah, oke seperti ini Seperti pemirsa. jarum. Oh, ini jarum ya. Jarum ya. Jarum, jadi jarumnya itu nanti seperti pasar ya kegunaannya Bang Gopur ya. Iya, kalau tembus ikan udah terkancing ikannya tuh nggak mau kemana lagi. Lalu ditarik ya Bang Gopur. Iya. Nah, untuk telenya kayaknya menarik itu. Telenya ini Iya. menggunakan redot, ini khusus buat ikan juga ini. Oh, jadi ini ada ininya, apa infra merahnya atau Iya, yang biasa? Ada. Ada infra merahnya. Oh, berarti untuk digunakan malam hari tetap bisa ngelihat ya Bang Gopur ya? Bisa terlihat ini. Oh iya, seperti itu pemirsa. Kalau pakai itu kacamatanya namanya Polaris kalau nggak salah itu. Khusus juga itu buat ikan, itu nembak ikan. Khusus untuk nembak ikan Jadi namanya. kelihatan kalau air jernih itu Oh iya. si dasarnya kelihatan ke bawah. Iya toh, Pur. Tembus pandang. Ada itu Itu ya kacamata. ada khusus. Siang apa malam itu, Pur? Itu kalau itu ya siang, kalau malam enggak. Oh iya, siang. Jadi selain menggunakan keahlian untuk melihat dasar dari kolam tersebut, itu bisa menggunakan kacamata. Namanya apa, Pur? Kacamata Polaris. Kacamata namanya Polaris. Nah, itu Khusus buat nembak ikan itu. Buat nembak ikan dan melihat dasar kolam ya, Pur ya. Dasar kolam. Nah, itu namanya Polaris. Tapi kalau air keruh kayak gini susah, tetap susah ya, Pur. Iya, kurang. Harus kolam yang agak jernih, tidak keruh dan jernih ya. Iya. Untuk kisaran harganya berapa Bang Gopur? Kalau yang bagus nyampe 300. Wow. Bagus. Itu lumayan yang biasa besar. ya mungkin 100 sampai 70 juga udah dapat. Oh. Yang biasa. Harganya seperti harga tele untuk berburu. Ini ya Pak. 300-an ribu. Itu yang udah bagus ya, Pur ya. Itu bagus itu. Sudah bagus. Nah, untuk speknya itu bisa dilihat nanti. Udah dijelaskan ya sama Bang Gopur. Nah, ini untuk targetnya sekarang itu apa aja Bang Gopur? Targetnya ikan nila ini, tapi kolamnya malah keruh ini. Oh iya. Susah buat terlihatnya ikannya ini, agak harus membutuhkan kesabaran ini. Pemirsa, ini sayangnya semalam kan baru hujan deras ya, habis hujan deras, jadi untuk airnya sangat keruh. Nah, sayangnya ya itu tidak terlihat untuk ikan dan buruannya ya Bang Gopur ya. Iya. Jadi sangat disayangkan sekali. Padahal ikannya sih termasuk banyak ini di Pangandaran sini. Itu udah dapat, itu malah babon itu besar itu satu.
cuma dapat babonnya satu. Oh ya, nanti Ada. kita perlihatkan pemirsa Iya. seperti apa untuk hasil buruannya. Dan biasanya kalau bagi para pemancing yang di luar Pangandaran ya, di luar Pangandaran biasanya di sini Ada seringnya di ini ya, khusus pemancingan khusus pemancingan di sana ya, apa di area Pamotan. area Pamotan juga ada, terus di area Majingklak yang di pelabuhannya juga banyak emang Bang Kupur ya. Iya. Nah, di sana banyak sekali para pengunjung dan para wisatawan dari mana-mana aja ya, kota sering dari Banjar, Ciamis dan Banjar, dari Ciamis, Tasik juga juga banyak. ada. Iya, banyak. Tasik banyak. Apalagi dari kawasan sana itu jarang-jarang sekali apa kolam atau tempat pemancingan ya Bang Kupur ya. Iya. Jadi mereka nyewa perahu dan mereka sampai di pelabuhan. Lalu mereka ke tengah-tengah untuk ini ya berburu memancing dan ini ya mencari ikan ya Bang Kupur ya. Ikan. Nah, di daerah hampir dekat Nusa Kambangan apa ya namanya lupa saya. Apa Nusa Kambangan Ciberem. Ciberem Nusa Kambangan. Kadang di sana ya Bang Kupur. Oke pemirsa, tetap ikuti terus videonya karena ini agak kurang bagus ya untuk spotnya dan airnya Keruh sayangnya sekali keruh. ini. Aduh, Kurang repot bagus. ini, Jadi repot ya untuk melihat buruan hasil targetnya susah ya. Untuk melihat targetnya susah. Tapi ya salah satu triknya ya menunggu ya Bang Kupur. Menunggu dan sabar. Nah, dan sabar. Bila ada langsung ikan langsung nongol gitu dikit, sikat langsung ya Bang Kupur. Dengan sampai kendo. Jangan sampai kendo. Nah, oke, nanti kita lihat dulu untuk perbuahannya seperti apa ya. Pokoknya ikuti terus. Di mana ada ikan, nah di situ langsung ditembak pemirsa. Nah, di sini banyak sekali ya pemirsa untuk kepiting juga ada, terus kepiting bakau yang jelas ya. Kepiting bakau dan udang galah banyak banget ya Pur ya. Banyak banget. Nah, ini kalau banyak banget. mau notok ke sebelah sana itu notok, tahu totok itu siput. Nah, totok itu adalah ini ya kerang bakau yang gede-gede sekali. Di sini banyak sekali ya. Jadi tidak dipelihara tapi liar dan itu bebas di alam luas itu. Jadi kita bisa berburu bebas ya kalau untuk notok dan nyari istilahnya nyari siput lah, siput bakau gitu. Siput bakau ya, seperti ini. Terkadang juga banyak sekali pemirsa ikan-ikan yang jebolan dari tambak ya Pur ya. Iya. Dari tambak banyak sekali ke sini dan itu ya kalau jebolan otomatis bebas di ini ya pemirsa, bebas diburu dan bebas ditangkap. Beda kalau masih di dalam tambak itu ditembaki wah yang punya marah itu. Tapi kalau kali ini banyak sekali ikan yang ya luapan dari tambak banyak sekali seperti ini pemirsa. Tapi kalau sekali lagi untuk airnya itu ya kurang bersahabat untuk kali ini. Biasanya iya, biasanya terang dan bagus, tapi kali ini tadi naik lokasi lagi. Oke, nyari lokasi lagi pemirsa. Ya, entah itu kena atau tidak, kita lihat ya hasilnya. Seperti ini. Wah, kena guys. Kena Pur, kena. Mantap, sip. Jas, sepertinya kena Pur ya. Dapat ini guys. Nah, besar. Wih, besar sekali. Kayaknya besar. Ada perlawanan ternyata. Ada perlawanan. Gede ternyata. Sip, mantap. Wah, ini Bang Kopur sudah lihai dan udah bertahun-tahun menembak ikan ya. Nah, ikannya lumayan gede ya. Ini sportnya udah dapat. Ya, oke, kita lihat buruan yang sebelumnya. Wow, gede banget. Wow, gede banget nih Pur. 1/4 kilo paling ya. Iya, 200 gram. Ini babonnya. 2 on nih. Wah, bobotnya mantap wih. Babon ini paling besar. Nah, itu paling besar tuh. Babon paling besar tuh. Harus sabar ini soalnya airnya keruh. Ya, airnya keruh ya ngaruh. Jadi agak sabar dan harus ekstra ini ya, menunggu bersabar ya. Kuncinya sabar ini. Nah, untuk mompanya kira-kira berapa kali pompa itu Mas Kopur? Ini kalau jarak pendek paling 3. 3 pompa udah kuat? Iya, udah kuat. Kalau berapa meter, 10 meter 6 lah. Wah, 6 pompa. Berarti
bagus sekali ya. Kalau masalah tembak menembak itu tergantung dari keahliannya, bukan dari apa tembak yang bagus ataupun perangkat anu yang bagus, tapi itu keahliannya pemirsa. Kalian harus Keahlian tahu itu harus si tahu. ikan berapa meter ke bawah air itu. Seperti pensil dicelupin ke air kan itu jadi bengkok. Seperti itu. Oh iya ya, Harus oke. tahu juga Oke, teorinya ada itu pemirsa. teorinya. Nah, beda dengan apa pemburu dengan Pemburu itu tupai apa-apa itu harus titik sama pas plusnya itu. Beda kalau ikan ini ikannya terlihat itu jangan harus pas titik ikan, harus di bawahnya ikan jadi di sini si pasarnya. oh seperti itu Itu pemirsa. baru Oke, seperti itu pemirsa untuk teori dari Bang Gopur ya. Itu yang sudah itu berpengalaman pengalaman saya gitu. bertahun-tahun sudah berburu ikan ya dan mendapatkan banyak sekali ikan, pokoknya tidak terhitung. Nah, seperti itu pengalamannya pemirsa. Ya, ini Terlihat ada tadi lagi tuh, pemirsa, ada lagi. Bang Gopur melihat sesuatu, oh, hilang tapi lagi sayangnya guys. kurang, Airnya sangat keruh airnya sangat sekali, keruh kurang. tapi pemirsa. Jadi ya harus sabar dan kita harus ekstra menunggu dan kita harus teliti dengan Pergerakan ikan. iya pergerakan ikannya harus kita teliti pemirsa, harus cermat seperti itu pemirsa. Ya karena air yang keruh sih ya pemirsa Tapi ya. mantap di sini supportnya babon-babon guys. Ini babon-babon jos banget di sini guys. Biasanya pemirsa, eh, kalau trik yang pemula itu, nah dengan sedikit pancingan yaitu berupa dedak atau pelet ya, ataupun pakan ikan yang dicacah. Nah, tapi Bang Gopur sepertinya udah profesional ya, pemain lama dan sudah sangat-sangat profesional. Jadi ya beliau hanya menggunakan insting dan skill seperti itu. Tidak perlu pancingan, pakan atau pelet. Ah, itu tidak perlu ya pemirsa. Lu Tidak perlu. Bang Gopur udah bertahun-tahun dan sudah memiliki keahlian yang sudah ya tidak diragukan lagi lah untuk perburuannya sudah sangat sangat lihai seperti itu pemirsa. Tapi ya sayang sekali ya karena kolamnya itu wah kurang mendukung ya Pur ya. mendukung Duh, ini. Keruh sekali ini. keruh sekali. Jadi ya agak susah sih untuk perburuannya seperti itu. Hanya agak susah sih. Kalau untuk kemampuannya sih tidak usah diragukan lagi ya. Tapi ya itu sekali lagi untuk kolamnya ya kurang jernih ya. Jadi pengaruh seperti itu pemirsa. Biasanya yang ikan mujair itu tidak dipelihara itu sudah bisa beranak pinak dan sangat banyak sekali ya, di mana-mana itu banyak sekali pemirsa. Soalnya ikan mujair itu terkenal dengan habitat dan ketahanannya ya, tapi ya tidak dengan ikan air asin ya, beda. Ikan air tawar seperti itu pemirsa, di kolam dan di tambak ataupun di selokan dan perairan air tawar seperti itu pemirsa. Kita tetap sabar pemirsa. Ya namanya berburu kita untung-untungan ya. Seperti itu pemirsa. Oke, bagi pemirsa yang ingin melihat mungkin konten mancing ya bisa dilihat di channel Indonesia Punya Cerita. Atau teman-teman ingin melihat konten vlogging daerah di tempat wisata atau tempat-tempat kuliner dan yang lainnya bisa juga ya, bisa dilihat di channel Zaki Ahmad ataupun lihat di channel Indonesia Punya Cerita ya, seperti itu. Nanti di sana teman-teman juga bisa melihat tempat-tempat wisata, terus konten kuliner yang recommended tentunya ya, ataupun tempat-tempat spot mancing yang ada di mana aja gitu ya pemirsa. Oke. Ini harus sabar pemirsa, soalnya Kali belum ada pergerakan lagi nih. belum ada pergerakan lagi nih pemirsa. Susah ya Bur ya. Susah ini. Duh,
agak susah repot pemirsa. airnya keruh. Repot. Ya sama juga ya kalau mancing di air keruh ya juga sama juga ya. Ini juga berburu di air keruh Di air juga keruh. agak susah pemirsa. Wah, kecil apa ya? Wah, Guys, kenapa enggak ini guys? kena apa enggak ini Ternyata guys? jauh. Ini Bang Gopur udah nembak tapi kena apa enggak Wah, tahu kena guys. guys. Kena. Ternyata melawan guys. Ternyata melawan guys ikannya guys. Ikannya melawan, entah itu besar atau kecil saya nggak tahu. Nanti kita Wih. tahu baru diangkat ya, udah tahu. Sip. Wah, Wah. kurang. Bukan babon ini guys. Bukan babon Anaknya guys. babon ini guys. Oh, bukan babon guys. Tapi alhamdulillah langsung Lumayan kena. lah. Ya. Nah, kena guys. Ya. Wah, jos nih. Ini anak babon berapa ini? 4 ramo guys. Oh iya, sepira Pur? 4. Ya, coba diangkat Pur. Nah, oke, sip. Lumayan Oke, lah. sip. Lumayan lah untuk lauk, lumayan kok. Biasanya Gopur juga seringnya dapat babon dan yaitu keberuntungan pemirsa. Kadang juga dapat kecil, dapat besar juga alhamdulillah ya. Yang penting dapat dan hasilnya ada gitu. Ini Aduh, juga udah dapat sekilo lumayan ini. lumayan ya. Ini berapa jam ini Bang Gopur seperti ini? Dari jam 9. Dari jam 9 sampai sekarang jam 11 kurang 10 menit. 11. Jadi baru 2 jam sudah dapat banyak seperti ini pemirsa. Ini Bang Gopur. Nah, ini buruannya seperti ini. Airnya keruh. Nah. Kalau tidak keruh itu lah mungkin lebih banyak lagi itu. Kalau tidak keruh mungkin banyak lagi ya sepertinya. Tapi sekali lagi ya berburu adalah sesuatu yang keberuntungan ya, keberuntungan. Jika pas banyak ya dapatnya banyak pemirsa. Iya. Pas tidak dapat sama sekali ya zong ya Zong. Bur ya. Namanya juga mancing, Namanya juga berburu. mancing berburu ya. Dapat alhamdulillah, nggak dapat ya disyukuri aja lah. Hitung-hitung refreshing dan liburan. Mm-mm. Ini hobi ini. Ini hobi. Hobinya Bang Gopur adalah mancing tapi pakai pasar. Jadi nembak ikan seperti itu pemirsa. Karena udah bertahun-tahun beliau sudah berburu dengan pasar. Oke guys, kita lanjut lagi besok ya. Karena ini kolamnya kurang jernih dan kurang mendukung ya. Karena setelah hujan ya Pur ya. Setelah hujan deras semalam. Hujan ini. deras semalam. Jadi kita lanjut lagi besok untuk melihat perburuan dan mencari ikan ya di kolam dan tambak ikan ya. Jebolan tambak maksudnya guys. Oke, tetap di channel kami. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Apabila teman-teman ingin melihat video kami yang lainnya bisa. Oke. Terima kasih, saya Zaki Ahmad. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berburu lur.